Selamat malam Bapak Ibu semua. Kita mulai untuk di hari kedua ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Di silabus yang sudah saya bagikan kemarin seharusnya di hari pertama itu sampai dengan dasar penguraman. Tapi mungkin karena kita waktunya terbatas, di mana kemarin itu belum sempat membahas di dasar penguramannya, dan kita langsung saja di hari ini ke protokol komunikasi. Seperti itu. Dan nanti di protokol komunikasi ini kita akan bahas juga mengenai protokol MQTT yang akan digunakan di proyek-proyek IoT. Kemudian kita langsung lanjutkan dulu setelah memahami mengenai protokol komunikasi, masuk ke pembuatan web dashboard IoT, baru nanti di hari ketiga kita kembali lagi ke dasar penguraman untuk di ISP seperti itunya. Baru dilanjutkan ke penerapan MQTT pada ISP seperti itu. Jadi dengan begitu kita tidak terlalu banyak lompat-lompat materi-materi yang akan dipahaminya dalam 3 hari ke depan. Seperti itu. Nanti di sini untuk web dashboard IoT yang akan kita bahas di hari ini, silakan Bapak Ibu gunakan Visual Studio Code yang sudah disiapkan dan sudah disampaikan sebelumnya di grup ya, di deskripsi grup. Kemudian di protokol komunikasi MQTT ini juga sudah ada slide-nya, bentuk PDF yang sudah dibagikan di grup kemarin. Saya akan buka terlebih dahulu. Baik, jika kita bahas mengenai protokol komunikasi, nanti silakan Bapak Ibu semua bisa buka di slide bagian protokol komunikasi, ada di slide nomor 18 ya. Jika kita bahas mengenai protokol komunikasi ini, kita langsung mengarah pada protokol komunikasi yang digunakan pada jaringan internet. Seperti itu. Sebentar, saya pindahkan dulu. Oke. Dan di protokol komunikasi ini ada banyak sekali jenis protokolnya. Untuk mempermudah pemahaman protokol komunikasi ini, kita akan buat analogi saja. Misalnya, Bapak Ibu mengikuti upacara hari Senin, di mana pada upacara hari Senin tersebut ada aturan-aturan yang harus ditaati. Nah, aturan-aturan ini yang kita sebut sebagai protokol upacara. Alur-alur dalam melakukan upacaranya, aturan-aturan dalam melakukan upacaranya. Kemudian waktu pandemi COVID beberapa tahun lalu, kita mengenal ada yang namanya protokol COVID-19. Itu adalah aturan-aturan untuk mencegah penularan virus COVID-19 seperti itu. Jadi protokol itu mudahnya adalah aturan di mana nanti aturan ini akan kita gunakan pada komunikasi. Oleh karena itu kita akan sebut sebagai protokol komunikasi. Dan di protokol komunikasinya ini tentu saja karena kita bahasnya di ranah Internet of Things, berarti protokol komunikasinya untuk melakukan komunikasi lewat jaringan internet. Seperti itu ya. Untuk komunikasi yang dilakukan lewat jaringan internet, salah satu protokol yang sangat terkenal adalah HTTP atau kependekan dari Hypertext Transfer Protocol. Jadi ketika Bapak Ibu semua membuka sebuah halaman web lewat web browser seperti Firefox, seperti Chrome, Opera, dan apapun itu, maka ketika dibuka itu menggunakan protokol HTTP. Jadi datanya itu komputer kita meminta data pada server. Kemudian server mengirim data
kepada komputer kita sehingga data mengenai halaman websitenya itu bisa terbuka. Jadi seperti itu cara protokol SMTP bekerja sederhananya. Contoh protokol yang lain juga ada, misalnya protokol SMTP atau kependekan dari Simple Mail Transfer Protocol, di mana protokol ini digunakan untuk mengirim dan menerima email. Jadi protokol ini ketika Bapak Ibu melakukan pengiriman email, misalnya menggunakan Gmail seperti itu ya, maka untuk mengirim emailnya, kita menggunakan protokol yang bernama SMTP. Begitupun ketika Bapak Ibu menggunakan Gmail dan di Gmail tersebut membuka inbox, ternyata ada email yang masuk, maka pengiriman email yang masuk tersebut dari pengirim ke penerima, kita gunakan protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Jadi pada intinya setiap protokol punya fungsinya masing-masing, punya tujuan dibuatnya masing-masing. Contoh lainnya adalah RTSP, Real Time Streaming Protocol. Ini protokol yang digunakan untuk kita bisa melakukan live stream di jaringan internet. Biasanya kalau kita menggunakan CCTV misalnya, kalau kita bahasnya IoT ya, Bapak Ibu semua, di CCTV, bagaimana caranya agar kita bisa memantau video CCTV-nya ini secara real time lewat jaringan internet. Maka data dari gambar yang diambil oleh CCTV tersebut menggunakan pengirimannya lewat protokol RTSP atau Real Time Streaming Protocol. Seperti itu. Di sini kita menggunakan Zoom Meet. Zoom Meet juga memiliki protokolnya sendiri. Nah, protokolnya ini ada yang open, ada yang close. Yang close berarti hanya perusahaan tersebut saja, hanya organisasi tersebut saja yang tahu menggunakan protokolnya seperti apa. Contohnya Zoom ini. Kemudian kalau kita menggunakan WhatsApp, bagaimana caranya pesan tersebut bisa dikirim dan bisa diterima. Maka WhatsApp pun dia menggunakan protokol yang sendiri. Seperti itu. Kemudian dalam teknologi Internet of Things, dalam konsep Internet of Things, protokol yang akan kita gunakan adalah protokol MQTT atau kependekan dari Message Queue Telemetry Transport. Di mana protokol ini untuk mengirimkan data dari satu mesin ke mesin yang lain. Makanya protokol ini cocok untuk digunakan pada proyek IoT. Jadi dengan MQTT ini kita siapkan satu buah server. Server ini sebagai perantara untuk menerima dan mengirim pesan. Nantinya perangkat-perangkat yang terhubung ke server tersebut, mereka akan bisa mengirim data satu sama lain. Jadi data yang dikirim itu melewati server sebagai perantara. Seperti itu. Dan ada beberapa alasan kita menggunakan protokol MQTT ini untuk di IoT. Dan sebenarnya kalau kita lihat di kurikulum-kurikulum dan silabus-silabus yang banyak digunakan pada lingkungan akademisi, eh, masih jarang sekali yang membahas mengenai penggunaan protokol MQTT ini. Padahal secara profesional dan kalau kita masuk ke ranah industrial, protokol MQTT ini sangat-sangat banyak sekali digunakan dan sangat memang diandalkan pada lingkungan-lingkungan industrial seperti itu. Jadi bukan membahas lagi mengenai prototyping. Nah, beberapa alasan kenapa kita menggunakan MQTT untuk di IoT. Yang pertama tentu saja karena kita menggunakan IoT, karena kita menggunakan konsep IoT, maka sumber dayanya misalnya listrik, bandwidth dan sebagainya itu harus sangat sedikit yang digunakannya. Nah, MQTT bisa menangani hal tersebut, bisa menangani kebutuhan tersebut dengan konsumsi listrik yang sedikit, konsumsi bandwidth yang sedikit, tapi datanya ini bisa reliable, bisa diandalkan untuk dikirim. MQTT bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, di protokol MQTT komunikasinya bidirectional. Artinya komunikasinya bisa dilakukan dua arah. Dua arah dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Sama seperti kita menggunakan Zoom Meet di sini, kita bisa mengirimkan suara. Misalnya suaranya dikirim dari komputer saya dan ke komputer Bapak Ibu semua. Berarti saya mengirim data dari komputer saya ke komputer Bapak Ibu. Datanya berupa suara dan berupa video share screen. Begitu pula sebaliknya, Bapak Ibu semua bisa mengirimkan data ke saya. Nah, inilah yang disebut komunikasinya dua arah atau bidirectional. Satu perangkat dapat mengirim data, sekaligus perangkat tersebut juga dapat menerima data. Kemudian alasan yang ketiga, karena kita menggunakan perangkat IoT atau menggunakan konsep IoT, kita juga harus pertimbangkan untuk kedepannya perangkatnya mungkin yang terhubung ke server kita ini akan sangat banyak sekali. Dari perangkat yang banyak ini, kita harus pikirkan bagaimana caranya untuk menghandle ratusan bahkan ribuan perangkat tersebut.
Nah, di protokol MQTT ini, dia bisa menghandle jumlah perangkat yang banyak sekaligus walaupun dengan spesifikasi server yang rendah. Seperti itu. Misalnya dalam satu detik ada 5.000 atau ada 10.000 bahkan. Ada 10.000 data yang dikirim dan terima dalam satu detik. Berarti 2 detik ada 20.000. 3 detik berarti ada 30.000 data yang dikirim dan terima. Ada transaksi data di sana. 10.000 data per detik. Nah, dengan menggunakan MQTT ini, walaupun spesifikasi servernya rendah, katakanlah RAM-nya hanya 1 GB, atau bahkan RAM-nya hanya 2 GB misalnya, maka tetap bisa digunakan server tersebut untuk menghandle jumlah data yang banyak seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, di protokol MQTT ini juga, dia adalah protokol yang bisa diandalkan pada jaringan yang buruk. Apa maksudnya bisa diandalkan pada jaringan yang buruk? Di MQTT ini memiliki fitur retain. Sehingga di fitur retain ini kita bisa menyimpan data terakhir yang dikirim secara sementara. Jadi data terakhir yang dikirim itu oleh server akan disimpan pada server secara sementara. Sehingga nantinya ketika ada perangkat IoT lain yang baru terhubung ke server, maka dia akan langsung mendapat data terbaru yang disimpan tadi, walaupun perangkat pengirimnya itu sudah tidak online lagi, bahkan sudah tidak ada lagi perangkatnya, tapi datanya masih tetap ada. Nah, dengan begitu, MQTT tetap bisa diandalkan pada jaringan yang buruk. Belum lagi nanti kita akan bahas juga mengenai quality of service, yaitu tingkatan atau level tentang penjaminan datanya bisa dikirim dan diterima. Oke, seperti itu. Sebelum saya masuk ke cara kerja dari protokol MQTT sendiri, silakan saya buka sesi pertanyaan dulu dari Bapak Ibu semua, bisa lewat kolom chat ataupun open mic ataupun lewat grup chat. Saya tunggu sampai pukul 19 lebih 48 ya. Silahkan. Baik, di sini ada pertanyaan dari Pak Erga Pratama. Selain kelebihan dari protokol MQTT, kekurangan dari protokol MQTT sendiri itu apa saja? Kekurangan dari protokol MQTT ini, yang pertama kita ketika ingin mengimplementasikan protokolnya, tetap membutuhkan sebuah server, misalnya kita menggunakan VPS atau cloud server. Dibandingkan kita menggunakan protokol STP misalnya, masih bisa menggunakan web hosting, di mana kalau web hosting harganya sekarang sudah murah ya, kemudian tidak perlu banyak konfigurasi-konfigurasi yang lain. Itu salah satu kelemahannya. Tetapi dari kelemahan tersebut, kalau dibandingkan dengan kelebihannya untuk kebutuhan di perangkat IoT, ya pasti sebanding seperti itu. Apalagi sekarang sudah banyak juga penyedia broker-broker atau server-server MQTT yang gratis. Ya, di sini ada pertanyaan juga dari Pak Armin. Siapa saja yang menyediakan protokol layanan protokol MQTT yang gratis? Nanti kita akan bahas karena masih masuk ke materi juga. Kita akan coba lihat protokol atau server-server publik, broker-broker publik yang bisa kita gunakan secara gratis. Baik yang public ataupun private ya, nanti kita akan cari yang bisa digunakan secara gratis. Yang public itu artinya servernya bisa diakses oleh siapapun. Dengan begitu data kita bisa dilihat oleh siapapun dan kita juga bisa melihat data dari orang lain. Kalau private berarti data kita ini hanya bisa dilihat oleh kita saja.
Oke, kita lanjutkan lagi karena tidak ada pertanyaan ya. Kita akan masuk ke cara kerja dari protokol MQTT itu sendiri. Di sini kita akan gunakan diagram yang Bapak Ibu bisa lihat semua di layar share screen saya. Dan dokumennya juga sudah dibagikan ya. Nanti kita akan gunakan diagram tersebut untuk mempelajari bagaimana cara kerja dari protokol MQTT tadi. Oke, yang pertama kita mengenal adanya konsep publish dan subscribe atau arsitektur publish dan subscribe. Publish itu artinya mengirim data, subscribe itu artinya menerima data. Jika Bapak Ibu lihat di sini, ada perangkat IoT yang di sebelah kiri ya, ini perangkat IoT. Di sebelah kanan juga ini perangkat IoT. Dan yang di tengah ini adalah server IoT. Di kiri ini perangkat IoT, di kanan ini perangkat IoT. Di tengah ini server IoT. Posisinya tidak harus seperti ini, mau bagaimanapun. Yang penting semua perangkat IoT tadi terhubung ke server. Nah, perangkat-perangkat IoT ini kita sebut sebagai klien. Ini klien, ini klien, ini klien, ini server. Jadi ini pelanggan, 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 ini pelayan. Seperti itu. Server itu adalah komputer yang memberikan layanan, yang melayani setiap kliennya. Seperti itu. Kita akan bahas dulu tentang publish subscribe-nya. Di sini di sebelah kiri ada sebuah perangkat IoT yang dipasang sensor temperatur di sana. Sensor temperatur tersebut dia bisa membaca nilai suhu atau nilai temperatur yang ada di sekelilingnya. Katakanlah dia berhasil membaca suhu sebesar 24 derajat Celcius. Data 24 derajat Celcius ini ingin dikirim ke perangkat lain. Misalnya ke perangkat lainnya adalah perangkat handphone, mobile device, atau perangkat lainnya adalah ke database. Perangkat lainnya adalah ke smartwatch. Perangkat lainnya ke smart TV dan apapun itu. Seperti itu. Data 24 derajat Celcius ini kita sebut sebagai data yang dipublish. Jadi perangkat IoT, sensor temperatur, mempublish data yaitu 24 derajat Celcius. Datanya akan melewati broker. Jadi sensor temperatur ini mengirimkan data ke broker. Dari broker, data tersebut akan diteruskan ke klien yang lain. Diteruskan ke klien yang lain. Seperti itu. Berapapun jumlah kliennya, broker akan meneruskan datanya, akan melakukan forward datanya ke setiap klien. Nah, setiap klien ini yang menerima data, kita sebut sebagai subscriber. Mereka melakukan subscribe. Yang di kiri, ini adalah publisher. Dia melakukan publish, melakukan pengiriman data. Ini kanan, dia melakukan subscribe, melakukan penerimaan data. Nah, apakah yang di kanan ini dia juga bisa melakukan publish data? Ya, bisa. Jadi karena di MQTT ini tadi saya sampaikan bahwa komunikasinya adalah bidirectional, artinya satu perangkat ini bisa melakukan publish dan bisa melakukan subscribe sekaligus. Semua perangkat yang hubung ke servernya. Seperti itu ya. Kemudian selain ada publish dan subscribe, kita juga mengenal istilah yang namanya broker. Broker itu adalah server dari MQTT-nya. Setiap kita ingin melakukan publish dan subscribe data, maka datanya harus dikirim ke broker. Makanya kita sebut sebagai broker karena dia berlaku sebagai perantara. Perantara untuk mengirimkan data. Data dari temperatur sensor ketika ingin dikirim, maka dia harus lewat broker dulu, lewat server dulu, perantaranya. Kemudian dari broker, dia dikirim ke klien yang lain. Jadi server ini sebagai perantaranya. Oleh karena itu kita sebut sebagai broker. Di MQTT, servernya itu sebut sebagai broker. Seperti itu ya. Nah, servernya ini tadi sesuai dengan pertanyaan dari Pak Parmin ya. Ada yang gratis dan tentu saja ada yang berbayar. Ada juga server yang kita buat sendiri. Itu berkaitan dengan infrastruktur nanti. Untuk di pelatihan ini kita akan gunakan server yang gratis terlebih dahulu ya. Jadi brokernya ini ada banyak, baik yang berbayar ataupun yang gratis. Oke, seperti itu broker. Kita lanjut lagi ke topik. Nah, di protokol MQTT ada istilah yang dinamakan topik. Setiap kali perangkat ini melakukan publish data, Bapak Ibu bisa lihat di sini temperatur sensor, dia melakukan publish data, yaitu datanya adalah 24 derajat Celcius. Dia melakukan publish dengan topik temperatur. Seperti itu. Nantinya
Data tersebut akan di-forward atau akan diteruskan oleh broker ke semua klien yang melakukan subscribe ke topik temperatur juga. Jika klien tersebut tidak melakukan subscribe ke topik temperatur, maka dia tidak akan mendapatkan data 24 derajat Celcius tadi. Walaupun perangkat tersebut terhubung ke server. Analoginya seperti ini. Kita menonton TV, channel A, channel B, channel C. Setiap stasiun TV, dia melakukan pengiriman data berupa gambar yang bisa kita tonton nanti di televisi. Untuk dapat bisa menonton film, menonton acara dari channel tertentu, maka kita harus beralih channel pada TV-nya. Kalau kita mau menonton sinetron berarti di channel A, seperti itu. Mau menonton kartun di channel B, dan seterusnya. Jadi, kita sebagai penonton adalah subscriber-nya. Kalau kita analogikan ke dalam sebuah sistem pertelevisian, kita sebagai penonton atau sebagai penerima data adalah subscriber-nya. Dan stasiun televisi itu adalah publisher. Dia yang mempublish data, mempublish ke seluruh penduduk Indonesia yang melakukan subscribe ke channel TV tersebut. Seperti itu. Nah, di sini MQTT sensor temperatur dia mempublish data 24 derajat Celcius dengan topik temperatur. Katakanlah ini nama channelnya. Topiknya adalah temperatur. Data tersebut dikirim ke broker. Broker inilah yang akan meneruskan datanya ke perangkat-perangkat yang melakukan subscribe ke topik yang sama, yaitu temperatur. Seperti itu. Ya, silakan saya masuk sesi pertanyaan dulu sampai 19.58 ya, sebelum kita masuk ke level pada topik. Nanti setelah protokol MQTT, kita akan praktik menggunakan web browser untuk membuat dashboardnya dulu secara sederhana. Silakan bisa lewat Zoom chat, grup chat, ataupun open mic. Baik, di sini ada pertanyaan dari Pak Dewan Alsan. Apakah data yang dipublish bisa dikirimkan ke klien tertentu walaupun semua klien melakukan subscribe pada topik yang sama? Broker hanya bisa mengirimkan data ke perangkat yang melakukan subscribe ke topik yang sama. Jadi dia tidak bisa melakukan pengiriman data ke klien tertentu. Kalau ingin mengirimkan data ke klien tertentu, maka si klien ini harus melakukan subscribe ke topik yang khusus, topik yang tidak disubscribe oleh perangkat lain, seperti itu. Karena di MQTT untuk mengirimkan data yang menggunakan topik. Jadi dia tidak bisa mengirimkan data ke klien tertentu, walaupun yang melakukan subscribe-nya ada banyak klien. Di sini ada pertanyaan dari Fahmi Muhammad, dari Pak Fahmi Muhammad. Jika di pemrograman, topik itu sama tidak ya seperti variabel? Berbeda, Pak. Topik itu adalah channelnya, channel TV-nya. Jadi bukan tempat untuk menyimpan data. Kalau variabel itu kan tempat untuk menampung atau menyimpan datanya ya. Kalau di MQTT topik itu adalah channel TV-nya. Sama seperti analogi lain kalau kita tidak ambil channel TV. Analogi lainnya seperti kita menggunakan YouTube. Di YouTube, kita melakukan subscribe ke channel tertentu. Jika kita tidak melakukan subscribe, maka kita tidak dapat melihat video terbaru dari konten kreator tersebut. Nah, kita sebagai subscriber melakukan subscribe ke channel tertentu. Kemudian konten kreatornya dia adalah publisher. Dia mengupload data ke channel tertentu. Jadi kalau ada subscriber yang tidak melakukan subscribe ke channel dia, ya maka dia tidak mendapat notifikasi bahwa ada video baru. Seperti itu. Mungkin analogi yang lebih tepatnya adalah channel YouTube.
Baik, tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ya. Ya, saya pikir jelas tentang channel, tentang topik, tentang broker, dan tentang publish subscribe. Kita akan bahas sekarang mengenai level pada topik. Di mana di level pada topik ini adalah untuk melakukan pembagian data-data yang bisa dikirim dan diterima. Kita lihat ke atas lagi. Tadi topiknya ini hanya ada temperatur. Sekarang topiknya kita ganti. Katakanlah kita ingin membangun sebuah proyek smart building, di mana smart building ini yang kita handle ada dua gedung yang berbeda, tapi dia dalam satu sistem yang sama. Maka kita bisa mengatur topiknya agar nantinya setiap gedung ini bisa kita ambil datanya secara spesifik. Misalnya kita akan mengambil data suhu yang ada di ruang tunggu lantai 4 gedung satu. Maka penulisan topiknya seperti ini. Setiap topik setiap level topik dipisahkan dengan slash. Slash seperti ini. Jadi kalau kita subscribe menggunakan topik seperti ini, berarti nantinya kita bisa mengambil data suhu yang ada di ruang tunggu, di mana ruang tunggunya ini ada di lantai 4 gedung satu. Jadi satu gedung ada banyak lantai, katakanlah ya. Kemudian setiap lantai ada banyak ruangan. Setiap ruangan ada banyak sensor. Nah, kalau kita ingin mengambil data salah satu sensornya, misalnya sensor suhu, maka topiknya seperti ini. Kita ingin mengambil data yang ada di gedung satu lantai 4 ruang tunggu, yaitu sensor suhu. Penulisannya seperti ini. Tentu saja nantinya Bapak Ibu semua bisa menggunakan topik yang lain, tidak harus seperti ini. Nah, setiap slash-nya ini berarti dia satu level topik. Ini level satu, level 2, level 3, level 4. Tidak perlu Bapak Ibu bingungkan dengan angka-angka nomor levelnya ya. Yang penting setiap slash ini adalah level topiknya. Setiap garis miring ini adalah level topik. Nah, tujuannya apa? Ada level-level topik seperti ini. Tujuannya agar kita bisa melakukan subscribe ke banyak sub level topik sekaligus. Jadi katakanlah gedungnya ini ada dua. Kemudian setiap gedung ada 10 lantai. Bagaimana caranya agar kita bisa melakukan subscribe ke semua lantai yang ada di gedung satu? Nah, caranya dengan menggunakan level pada topik seperti ini. Nanti kita mengenal single level wildcard dan multi level wildcard. Single level wildcard dia menggunakan simbol plus dan multi level wildcard dia menggunakan simbol pagar. Kita bahas satu dulu yang single level wildcard. Kita katakan melakukan subscribe ke topik seperti ini. Topiknya gedung satu slash tambah slash ruang tunggu slash tambah. Nah, yang tambah ini kita sebut sebagai single level wildcard. Kalau kita melakukan subscribe ke topik seperti ini, maka secara otomatis perangkat IoT-nya akan melakukan subscribe ke semua topik ini. Semua lantainya akan di-subscribe, tapi hanya yang ada di gedung satu saja. Lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 akan di-subscribe semua, tapi di gedung satu. Kemudian setiap lantainya ternyata ada ruang tunggu. Nah, setiap ruang tunggu ada ada sensornya, sensor suhu, sensor kelembapan, ada lampu di sana juga ada sensor api. Maka dengan menggunakan subscribe topik seperti ini, perangkat IoT kita akan melakukan subscribe ke banyak ke banyak topik sekaligus. Yang penting di topiknya itu gedung satu dan ruang tunggu. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan yang multi level wildcard? Nah, kalau yang single level tadi simbol plus ini akan digantikan dengan semua sub level topik yang satu tingkatan levelnya di sini saja. Ini juga sama, satu tingkatan levelnya di sini saja. Tapi kalau yang multi level wildcard, subtopik yang ada di belakangnya, level-level yang ada di belakangnya, mau berapapun jumlah levelnya akan ikut di subscribe juga. Mau satu level, dua level di belakangnya akan ikut di subscribe juga. Kayak katakanlah kita akan melakukan subscribe ke topik gedung satu slash lantai 4 slash pagar. Artinya, semua topik yang diawali dengan gedung satu lantai 4 dan diakhiri dengan apapun itu akan dilakukan subscribe. Oke, seperti itu. Semua topik yang penting depannya gedung satu slash lantai 4 dan belakangnya apapun bebas
mau berapapun level topiknya akan dilakukan subscribe. Nah, itu adalah multi level wildcard menggunakan simbol pagar. Kalau single level wildcard hanya satu level saja, tidak bisa multi level. Kalau yang wildcard yang multi level bisa dua level, bisa tiga level, bisa empat level dan seterusnya berapapun. Seperti itu. Silakan saya akan buka sesi pertanyaan terlebih dahulu sampai di 20 lebih 7. Oh, sorry, saya ulangi. Tadi pertanyaan dari Bu Ella ya. Ingin melihat semua data suhu, misal gedung 1 sampai 4 hanya suhunya saja. Yang pertama tadi bisa menggunakan single level wildcard, seperti itu slash suhu. Maka semua sublevel topiknya akan di-subscribe semua yang penting belakangnya suhu. Atau bisa menggunakan yang multi level wildcard seperti ini. Yang penting belakangnya suhu. Kemudian tadi pertanyaan dari Lutfi, apakah bisa digabung single dan multi level dalam satu topik? Iya, bisa. Gedung 1 plus slash ruang tunggu, ya ruang tunggu slash pagar. Bisa seperti ini. Digabungkan menjadi satu. Oke. Kemudian tadi lanjutan dari Bu Ella. Ya, tadi sama Bu betul. Seperti ini untuk, kebalik ya. Untuk melakukan subscribe. Oke, semoga bisa menjawab. Silakan jika masih ada pertanyaan lain. Baik, kita lanjutkan. Jika tidak ada pertanyaan, kita masuk ke quality of service. Mungkin saya akan percepat di sini ya, karena tidak terlalu detail juga, tidak perlu dipahami secara detail maksud saya untuk yang materi-materi di bawah ini. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan lagi ini dari John Legawa. Apakah ada batasan dalam penulisan level? Di penulisan level ini tidak ada batasan. Batasannya adalah pada brokernya. Kalau brokernya memorinya kecil, ya berarti dia tidak bisa menampung
topik dengan level yang panjang seperti itu. Tetapi secara protokol MQTT-nya mau berapa panjang pun tidak masalah topiknya. Oke, kita masuk ke quality of service. Di MQTT, ini ada salah satu fitur yang dinamakan dengan quality of service, di mana ada tiga tingkatan quality of service, QoS 0, tingkatan yang ke 0, tingkatan yang ke 1, dan tingkatan kedua. Dimulai dari 0 ya, di mana 0 ini disebut sebagai at most once, tidak perlu dihafal, yang penting kita tahu ada 0, 1, dan 2. Kemudian tingkatan yang satu kita sebut sebagai at least once dan yang dua exactly once. Untuk penggunaan QoS 0, datanya itu akan dikirim tanpa ada jaminan datanya bisa diterima. Jadi kalau kita mengirimkan data seperti ini, kita melakukan publish data temperatur. Datanya adalah 24 derajat Celcius. Nah, setiap kali kita mengirimkan data, kita harus menentukan data tersebut ingin dikirim menggunakan quality of service berapa. Kalau kita mengirim dengan quality of service 0, berarti perangkat pengirim ini dia hanya memikirkan bagaimana caranya mengirim data. Dia tidak peduli datanya diterima atau tidak. Fire and forget. Langsung dikirim saja. Dia tidak peduli datanya diterima atau tidak, berhasil diterima atau tidak. Yang terpenting dia sudah berhasil mengirim data. Itu jika kita menggunakan QoS 0. Resikonya adalah datanya dapat hilang atau tiba-tiba atau datang dalam urutan yang acak. Kenapa bisa hilang? Ya karena tadi dia tidak peduli datanya sudah diterima atau belum. Seperti itu. Kemudian resiko yang kedua sama, ya dia tidak peduli apakah berhasil terkirim atau tidak. Bagaimana dengan QoS 1 atau kita sebut sebagai at least once? Di QoS 1 itu, selain perangkat pengirim ini mengirimkan data, maka dia akan mengirimkan data secara berulang-ulang sampai ada konfirmasi dari penerima bahwa datanya sudah diterima. Jadi ada eh, sensor dengan topik temperatur seperti ini, datanya 24 derajat Celcius. Dia mengirimkan data menggunakan quality of service 1. Data akan dikirim ke broker. Sebelum ada balasan dari broker bahwa datanya sudah diterima, perangkat publisher ini dia publish dengan QoS 1. Begitupun yang melakukan subscribe. Kalau dia subscribe-nya menggunakan QoS 0, broker ya tidak peduli dia diterima atau tidak datanya. Yang penting broker sudah melakukan pengiriman data. Tapi jika menggunakan QoS 1, maka broker akan mengirim data ke klien. Kemudian, jika belum ada balasan dari klien, balasan bahwa konfirmasi data sudah diterima, maka broker akan terus-menerus mencoba mengirimkan data. Seperti itu. Nah, di sini resikonya jika menggunakan QoS 1, dia ada terjadi duplikasi data. Ada kemungkinan terjadi duplikasi pengiriman data. Jadi datanya mungkin ada dua, walaupun dikirimnya satu. Kenapa? Karena tadi broker mencoba mengirimkan datanya secara berulang-ulang sampai ada balasan atau ada konfirmasi dari penerima bahwa data sudah diterima. Seperti itu. Sama seperti kita belanja di e-commerce, datanya atau paketnya dikirim oleh kurir. Ketika kita belum menekan tombol data atau paket sudah diterima, ya maka penjual tetap akan menunggu sampai ada respon dari kita sebagai pembeli bahwa paketnya sudah diterima, bahwa barangnya sudah diterima. Itu. Kemudian terakhir, exactly once. Di QoS 2 ini sangat jarang sekali digunakan sebenarnya, di mana QoS 2 ini sama seperti QoS 1, tetapi di QoS 2 atau Quality of Service tingkat 2, dia tidak akan terjadi duplikasi data. Kelebihannya itu. Jadi gunakan QoS 0 jika datanya itu bukan data yang krusial. Gunakan QoS 1 jika datanya itu adalah data yang cukup krusial, cukup penting. Jadi harus benar-benar bisa diterima oleh penerimanya, maka gunakan QoS 1. Tapi kalau datanya itu ya tidak peduli mau diterima atau tidak, maka bisa gunakan QoS 0. Nah, QoS 2 ini sangat jarang sekali digunakan. Mayoritas menggunakan 0 atau 1. Seperti itu. Kemudian setelah quality of service, saya sekalian membahas client ID dan retain message-nya ya. Karena sedikit. Client ID ini adalah identitas setiap perangkat yang terhubung ke brokernya, ke servernya. Kalau kita lihat di sini, setiap perangkat ini ada sensor temperatur, ada handphone, ada backend service.
Setiap perangkat ini dia punya identitasnya masing-masing, punya NIK-nya sendiri-sendiri, punya nomor induk kependudukannya yang berbeda-beda. Nomor induk kependudukannya dicatat oleh broker atau kita sebut sebagai client ID. Identitas kliennya dicatat di broker. Sehingga broker tahu datanya ini dikirim dari siapa nih dan datanya ini mau dikirim ke siapa. Seperti itu. Jadi ada identitasnya. Nah, dalam satu broker, dalam satu server, tidak boleh ada data yang sama, data client ID yang sama. Sama seperti kita menggunakan WhatsApp, dalam satu server WhatsApp tidak boleh ada nomor handphone yang sama. Kalau ada nomor handphone yang sama ya berarti itu adalah pemiliknya, pemilik nomor handphone yang sama. Tidak bisa berbeda. Seperti itu. Jadi NIK-nya itu tidak boleh ada yang sama. Perangkat-perangkat yang terhubung ke broker. Kita sebut sebagai client ID. Nah, terakhir di MQTT kita juga mengenal yang namanya retain message. Setiap kali kita mengirimkan data di sini, data temperatur dengan ada data dengan topik temperatur yaitu datanya 24 derajat Celcius. Ketika data dikirim, kita harus menentukan, memberitahu ke broker. Broker, simpan dong data yang terakhir atau broker jangan simpan data yang terakhir. Kita yang menentukan mau disimpan datanya atau tidak. Ini data yang terakhir ya, bukan histori data Bapak Ibu semua. Ada perbedaan. Jadi kalau mau ada histori data ya maka gunakan database. Ini hanya menyimpan data yang terakhir dikirim. Nah, nantinya data yang terakhir dikirim tersebut akan disimpan oleh broker. Sehingga ketika ada perangkat yang melakukan subscribe, walaupun publishernya ini sudah tidak ada, maka dia tetap akan bisa mendapatkan data yang terbaru tersebut. Data yang terakhir tersebut. Itu fungsi dari retain message. Seperti itu. Oke, saya masuk ke sesi pertanyaan sebelum kita praktik membuat dashboard IoT-nya dan praktik menggunakan protokol MQTT-nya. Saya tunggu sampai pukul 20 lebih 18. Silakan. Di sini ada pertanyaan, data yang disimpan di broker, jika retain message itu ukurannya kira-kira berapa? Ukuran datanya kah? Oh, ukuran maksimalnya mungkin maksudnya ya. Ukuran maksimalnya bergantung dari pengaturan brokernya. Jadi setiap broker ini developernya lah yang mengatur. Mengatur maksimal berapa data yang bisa disimpan dan mengatur maksimal berapa data yang bisa dikirim. Ukuran maksimalnya. Bukan jumlah datanya ya, tapi ukuran maksimal datanya. Sekian byte, sekian byte. Jadi sebenarnya tidak ada batasan. Batasannya adalah di sisi servernya. Mau berapa byte yang disimpan pun tidak ada masalah. Yang penting servernya mumpuni dan yang penting kita sebagai developernya mengatur jumlah besaran tempat penyimpanan.
Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Kita lanjut untuk praktik menggunakan MQTT-nya. Silakan Bapak Ibu semua buka Visual Studio Code-nya. Silakan saya tunggu untuk membuka aplikasi Visual Studio Code. Kita akan praktik menggunakan protokol MQTT. Jadi saya akan mengirimkan data, kemudian akan melakukan subscribe juga. Nanti silakan Bapak Ibu semua bisa melakukan publish data ke saya dan melakukan subscribe data dari saya. Kita akan coba mengirim dan menerima data menggunakan protokol MQTT. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu semua membuka aplikasi Visual Studio Code-nya ya. Di sini kita akan pilih dulu brokernya. Tadi sesuai dengan pertanyaan dari Pak Parmin kalau tidak salah ya, yang menanyakan broker yang gratis. Oke. Untuk broker-broker yang free, broker-broker yang gratis sebenarnya ada banyak. Kita cukup ketik saja di Google-nya. Free MQTT broker. Di sini ada HiveMQ, kemudian ada scroll ke bawah, IMQX, ada Mosquito, ada Macchiato, ada mana lagi? FMQ sudah tadi, dan lain sebagainya. Ada banyak, banyak sekali yang menyediakan protokol MQTT, MQTT dashboard juga, dan lain sebagainya. Saya akan berikan beberapa contoh saja. Di sini ada HiveMQ, ada EMQX, ada Eclipse Mosquito, dan ada Macchiato. Macchiato sepertinya harus register dulu ya ini. Ya, Macchiato sepertinya harus register dulu. Kita skip saja. Yang kita bahas adalah yang tidak perlu register. Oke. Pertama, ini ada HiveMQ. Kalau kita lihat, buka di website resminya HiveMQ. Brokernya alamatnya di sini, broker.hivemq.com. Ini alamat servernya. Jadi setiap kali kita ingin membuka atau menghubungkan perangkat kita ke server lain, maka kita gunakan domain. Nah, ini adalah domainnya. Misalnya kita ingin membuka Google, maka buka domain google.com. Seperti itu. Maka kita akan mendapatkan atau mengarahkan komputer kita ke websitenya Google. Mau membuka WhatsApp, maka gunakan whatsapp.com. Mau membuka Zoom, maka gunakan zoom.us dan seterusnya. Jadi itu adalah domain. Nah, di sini untuk HiveMQ, alamat servernya ada di broker.hivemq.com. Seperti itu. Kemudian ini IMQX, alamat brokernya ada di broker.imqx.io. Dan di Mosquito, ini alamat brokernya ada di test.mosquito.org. Nah, ini semua adalah broker-broker yang gratis. Di mana broker-broker yang gratis ini adalah public broker. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan broker gratis tapi sifatnya private, bisa gunakan di Silver.io. Apa bedanya private dan public? Kalau public, dia siapapun bisa connect tanpa harus ada username password atau misalnya username passwordnya dipublish juga. Artinya siapapun bisa mengirimkan data di server tersebut dan siapapun bisa menerima data dari server tersebut. Kalau broker private, yang menggunakan brokernya itu hanya kita saja. Jadi tidak ada sembarangan orang bisa mengakses server kita. Seperti itu. Oke ya, ini salah satu layanan yang gratis. Kita bisa ke cloud, klik di cloud-nya. Ada yang gratis, pricing $0 per bulan. Dia basic dengan maksimal 100 perangkat IoT yang terhubung secara simultan dan 5.000 data per detik. Ini sudah sangat cukup sekali, tapi kelemahannya, kekurangannya, servernya hanya bisa berjalan 6 jam dalam satu hari. Jadi tidak bisa 24 jam. Kalau mau 24 jam ya maka di-upgrade untuk servernya. Seperti itu. Dengan menggunakan cloud server seperti ini, Bapak Ibu semua tidak perlu melakukan konfigurasi server yang macam-macam. Cukup buat server kemudian selesai.
Itu jika menggunakan cloud server seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan brokernya yaitu di EMQX, yaitu di alamat broker.emqx.io. Kalau kita lihat di sini ada view broker status, klik view broker status, kita bisa melihat status dari servernya. Status di sini mengenai apapun. Kalau kita lihat all connection berarti sekarang ada 6.441 perangkat yang terhubung ke broker ini. Kemudian di sini ada ongoing rate, ada 1.000 pesan per detik. Jadi dari semua perangkat ini, 1 detik sekali ada 1.000 sekian pesan yang dikirim dan diterima. Outgoing dan incoming, seperti itu. Totalnya ada 11.000 topik di server tersebut, dan yang melakukan subscribe-nya ada 19.000. Dan seterusnya. Kita bisa melihat status servernya. Seperti itu. Ini milik EMQX. Nah, kita akan gunakan public broker EMQX ini. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sana, please note ada warning. Semua pesan, semua data yang dikirim ke public broker MQTT itu bisa dilihat oleh semua perangkat yang terhubung. Jangan gunakan untuk production, jangan gunakan untuk proses production. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat proyek IoT-nya pada tahap prototyping, pada tahap uji coba, silakan bisa menggunakan broker EMQX ini, tapi pada saat penerapan di lapangannya digunakan secara realnya, maka wajib menggunakan broker yang private. Tidak boleh ada sembarangan orang mengakses server tersebut. Seperti itu. Oke, kita akan gunakan broker.emqx.io. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code, tapi saya akan masuk dulu ke sesi pertanyaan. Di sini ada pertanyaan dari F. Rizal. Adakah MQTT open source yang dapat di setup pada server sendiri? Ya, ada banyak. Salah satunya EMQX tadi. EMQX tadi juga memiliki produk open source-nya. Bisa di setup di server kita sendiri, emqx.com, atau bisa menggunakan RabbitMQ. Ini salah satu yang paling banyak digunakan juga. Ini open source, RabbitMQ. Kalau RabbitMQ itu bukan khusus untuk MQTT ya, dia bisa protokol lebih dari satu. Tapi kalau MQX dia khusus ke MQTT, tapi nantinya kita bisa install kemampuan protokol-protokol lain. Kita scroll ke bawah, di sana ada yang Community Edition, Community. Oke, EMPX Community Edition. Saya buka langsung ke webnya. Ini free, bisa di setup di server kita sendiri. Scroll ke bawah, mana dia? Sebentar. Oh, ini ada di GitHub-nya. Ya, resources. Kita coba buka dulu. Resources. Belah mana dia untuk downloadnya? Bentar, kita cari tahu dulu. Sebenarnya ini open source dia, yang ini ya, EMQX High Performance. Dia bisa menggunakan protokol MQTT, HTTP, QIC, WebSocket, dan dia juga support MQTT versi 5. Bisa menggunakan ini. Ini open source tentu saja, ada di GitHub-nya, di MQX. Terakhir rilis itu bulan lalu versi 5.8.0. Bisa juga menggunakan Rabbit. Saya tidak tahu kalau dari websitenya linknya dari mana ya. Jadi langsung ke GitHub-nya saja. Ada di EMQX, tes EMQX. Ini brokernya. Open source MQTT broker for IoT, IIoT, and connected vehicle. Kemudian untuk Rabbit MQ ini,
Dia full open source. Jadi Bapak Ibu bisa menginstal RabbitMQ ini bahkan bukan sebagai protokol bukan sebagai broker MQTT saja. RabbitMQ bisa digunakan untuk protokol-protokol yang lainnya. Jadi dia utamanya adalah MQP nama protokolnya. Tapi dia juga mendukung MQTT versi 5. Seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab ya. Kita lanjutkan lagi. Di sini kita akan gunakan protokol akan gunakan broker.mqx.io. Kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita akan install extension untuk bisa menggunakan MQTT untuk melakukan uji coba pengiriman dan penerimaan data menggunakan protokol MQTT. Kita masuk ke sini di menu extension. Klik extension. Kemudian cari di sini extension bernama VS MQTT. Sebenarnya ada banyak extension ya, tapi yang akan kita gunakan adalah VS MQTT. Dengan menggunakan extension ini, kita bisa melakukan publish, bisa melakukan subscribe di VS Code-nya langsung. Tanpa ada aplikasi tambahan yang harus kita install di luar VS Code. Nanti langsung klik install. Kalau di saya nggak install karena sudah pernah diinstal sebelumnya. Oke, kita masih ada waktu setengah jam lagi. Sesuai yang sudah disampaikan di hari pertama ya, jika ada materi yang belum selesai kita bahas, kita akan perpanjang nanti untuk sesi pertemuannya. Baik, sudah diinstal semua. Jika sudah diinstal VS MQTT-nya, nanti akan muncul di sebelah kiri menu ada VS MQTT. Seperti ini. Dan silakan open folder dulu untuk memulai proyek baru. Saya akan simpan di dokumen misalnya. Bikin folder baru dalamnya dalam dokumen itu. Saya akan buat folder seperti ini, nama foldernya di dalam folder dokumen. Klik OK. Ada folder pelatihan guru seperti itu. Klik OK. Maka nanti dia akan membuka folder tersebut VS Code. Baru kita bisa cek lagi ke VS MQTT. Jika muncul seperti ini, Bapak Ibu semua, klik di bagian Yes, I trust the authors. Jika muncul seperti ini, klik Yes, I trust the authors. Jangan lupa klik lagi di VS MQTT-nya, nanti kita bisa add profile. Profile ini kita ingin menghubungkan ke server mana. Bisa lebih dari satu nantinya, bisa lebih dari satu profile. Silahkan bisa diklik add profile-nya. Nanti akan muncul teks seperti ini untuk mengetikkan nama profile. Oke, di sini nama profilnya saya akan gunakan IMQX. Ini bebas ya, tidak harus sama. Ibu bisa apa saja nama profil. Kemudian tekan tombol enter. Kemudian di sini adalah alamat dari brokernya, yaitu di broker.imqx.io. Sesuai alamat broker tadi. Oke, silakan masukkan broker.imqx.io. Jika sudah, tekan enter kembali. Dan di sini kita diminta untuk memasukkan port default saja, langsung tekan enter untuk portnya. Nanti dia akan membuat profil baru. Di sini ada IMQX. Kan tombol connect di sini. Connect to MQTT broker. Klik connect to MQTT broker. Pastikan di sebelah kanan pesannya sudah connected. Berarti sudah terhubung ke server. Oke, saya tunggu. Silakan Bapak Ibu semua. Jika memiliki kesulitan bisa disampaikan ya.
Ulangi lagi Om, ketinggalan tadi. Oke, saya hapus kembali untuk profilnya. Saya akan ulang ya, Pak. Klik di menu Add Profile. Kemudian ketika nama profilnya, ini bebas saja. Saya akan berikan nama IMQX, nama profilnya. Silakan diketik. Punya saya nggak ada add profile gimana? Add profile klik dulu di bagian VSMQTT-nya, Pak. Sebelah kiri. Ada VSMQTT. Pastikan foldernya sudah dibuat ya. Kalau foldernya belum dibuat, nanti munculnya adalah open folder. Seperti ini. Kalau foldernya belum dibuat, nanti akan muncul open folder. Tinggal diklik saja open foldernya, kemudian bikin folder di manapun. Tapi kalau foldernya sudah dibuat, nanti akan munculnya add profile. Klik ISMQTT-nya di sini, kemudian klik add profile, dan masukkan nama IMQX, nama profilnya. Oke, Eh, kemudian untuk hostnya, kita isi dengan host yang sesuai yang sudah kita berikan, yang sudah kita buka tadi, broker.imqx.io. Ini adalah hostnya, alamat broker. Kita kembali lagi ke VS Code-nya. Jadi brokernya adalah broker.imqx.io. Seperti itu. Dan lagi tekan enter. Nanti dia akan diminta port. Portnya dikosongkan saja, default saja 1883, kemudian tekan enter. Nanti akan muncul di sebelah kiri di sini tombol connect to MQTT broker. Kalau ingin menambahkan server baru lagi, tinggal tekan tombol plus saja, kemudian tambahkan server baru. Tapi sekarang kita hanya gunakan satu server saja. Ya, connect to MQTT broker, pastikan di sebelah kanan sudah muncul connected. Silakan saya tunggu Bapak Ibu semua. Baik, sudah semua Bapak Ibu. Kita lanjutkan jika sudah. Di sini untuk localhost tadi diisi broker.mqx.io. Yang alamat brokernya, alamat hostnya diisi dengan ini. broker.imqx.io. Ya, kita lanjutkan ya. Di sini di tampilan VSMQTT-nya ada tempat kita melakukan publish topik dan datanya, ada tempat kita melakukan subscribe. Ingin melakukan subscribe ke topik apa? Oke, kita akan lakukan subscribe terlebih dahulu sebelum kita lakukan publish ya. Untuk melakukan subscribe cukup ketik nama topiknya saja.
Saya ingin Bapak Ibu semua menggunakan topik yang sama seperti yang saya gunakan ya. Saya akan gunakan topiknya adalah Nusa Bot slash pagar untuk dilakukan subscribe. Berarti di sini ada multi level wildcard. Apapun di belakangnya nanti tetap akan dilakukan subscribe. Kemudian kita subscribe dengan QoS 1. Klik di tombol subscribe, nanti akan muncul di sini. Topik-topik yang kita subscribe. Nah, kan bisa dilakukan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah dilakukan subscribe, kita akan coba melakukan publish data. Untuk melakukan publish data, kita ketik topik yang ingin kita publish. Misalnya topiknya adalah Nusabot slash suhu. Begitu misalnya. Kita akan publish dengan QoS 1 dan kita aktifkan retain message-nya. Berarti nanti data suhunya ini, data dengan topik Nusabot slash suhu akan disimpan, data terakhirnya akan disimpan di broker. Karena kita mengaktifkan retain message. Nah, di sini untuk bisa menggunakan retain message, maka harus menggunakan QoS minimal 1, yaitu 1 atau 2. Kalau kita menggunakan QoS 0, retain message ini tidak akan bisa berpengaruh apa-apa. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan minimal QoS 1 untuk bisa menggunakan retain message. Oke, kita akan coba publish. Payloadnya di sini misalnya 40 derajat Celcius. Kita cukup angkanya saja, 40. Kemudian klik publish. Nanti akan muncul di sini. Kenapa muncul di sini? Maka karena saya melakukan subscribe. Nah, sedangkan Bapak Ibu semua bisa melakukan publish dengan angka yang berbeda, maka akan muncul di saya angka tersebut. Atau bahkan kita publish dengan sabot high topiknya, kemudian datanya halo. Publish tetap akan muncul di sini. Jadi saya sudah melakukan subscribe, yaitu untuk menerima data yang dipublish oleh Bapak Ibu semua di sana. Nantinya di konsep IoT kita akan menggunakan protokol MQTT seperti ini. Jadi perangkat saya sebagai subscriber, dia bisa melakukan kontrol LED, dia bisa melakukan pengendalian servo, dia bisa melakukan on-off alarm, dia bisa melakukan on-off relay, dan sebagainya. Sekaligus, perangkat saya juga nanti, perangkat IoT-nya, bisa melakukan publish data sensor yang diterima oleh Bapak Ibu semua di sana. Jadi semua kita di sini terhubung satu sama lain ke server yang sama, yaitu di broker.mqx.io. Dengan begitu kita bisa saling mengirim pesan satu sama lain dengan protokol MQTT. Oke, kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Kita akan buat sebuah tampilan web sederhana terlebih dahulu, tidak menggunakan desain yang macam-macam ya. Cukup teks saja. Silakan jika ada pertanyaan terlebih dahulu, saya tunggu sampai 20.45 ya. Saya itu ketinggalan tadi add profile terus gimana Mas Loren? Di add profile Pak, kemudian ketikkan nama profilnya. Profilnya apapun di MQX seperti itu. Bebas ya dia namanya. Bagaimana Pak? Namanya bebas. Namanya bebas apapun, tidak harus Terus MQX, tapi mau setelah disamakan itu boleh. gimana? Tekan enter Pak. Enter, Nah, nanti dia akan meminta hostnya. Hostnya diisi dengan broker.imqx.io. terusnya apa Om? Ini Pak, bisa dilihat di layar saya. Bentar. Broker tt emtx.io. Ya, broker.imqx.io. broker.emtx.io. Partnya Om Portnya langsung enter saja Pak.
883 itu ya. Iya, Terus klien ID-nya tetap. langsung enter saja. Oh ya, oke. Dan di sini dari Pak Zulkifli masih disconnected. Berarti ada yang salah apa di pengaturannya. Bisa masuk ke profilnya, klik edit di sini. Ada tombol edit broker profile. Pastikan broker profilnya seperti ini. Ini klien ID-nya pasti berbeda ya. Tidak harus sama seperti ini. Yang penting host dan portnya. Hostnya nanti gunakan yang broker.imqx.io. Kemudian di save. Kliennya itu pasti beda-beda ya. Kliennya pasti berbeda-beda, Pak. Karena dalam satu server tidak boleh ada klien yang sama. Sama seperti kita menggunakan WhatsApp, di satu server WhatsApp pasti nomornya berbeda-beda setiap pengguna WhatsApp. Kalau name-nya itu harus itu apa pakai nama saya bisa nggak? Pakai nama kita masing-masing bisa, Pak. Name itu hanya untuk mempermudah kita saja memilih list broker yang sudah dibuat. Di sini dari Pak Lukman tadi ya dikatakan untuk publish harus QS 1 atau 2, betul agar bisa retain ya. Apakah di subscribe juga harus ada rules serupa? Betul nggak? Untuk melakukan subscribe, di subscribe ini agar kita bisa mendapatkan retain message-nya, harus subscribe dengan QS 1 juga. Oke, di sini tadi sudah kita publish dengan QS 1 ya. Saya akan disconnect dulu, kemudian saya koneksikan kembali. Ketika saya koneksikan kembali, lakukan subscribe ke topik nusabot/pagar, kemudian QS-nya 1, klik subscribe, maka saya akan langsung mendapat semua data yang pernah di retain. Ada labelnya di situ retain, 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 seperti itu. Semua data yang sudah pernah dikirim dan statusnya atau retain flag-nya dijadikan on, maka akan langsung saya dapatkan walaupun ini datanya sudah dipublish eh, dalam waktu yang sudah lama, misalnya 1 tahun lalu, tetap bisa saya dapatkan karena sudah disimpan di broker dengan mengaktifkan retain seperti itu. Oke, saya masih menunggu pertanyaan, silakan. Ini ada usul dari Pak Edi, diberi jeda waktu saat webinar. Iya, sebenarnya Yang sudah ada jeda waktu, Pak. Cuman mungkin kurang ya, karena waktu kita terbatas. bagian publish, oh, tapi settingnya gimana tadi? Untuk Topik publish ini, yang penting keywordnya 1, Pak. Kita gunakan topiknya Nusabot agar bisa diterima oleh semua perangkat. Karena masing-masing kita melakukan subscribe ke topik yang pokoknya depannya Nusabot slash apapun. retanya dicentang nggak? Untuk retainnya silakan disentang agar nanti datanya disimpan di server, Pak. Data terakhirnya disimpan di server. Subscribe-nya, Silakan pilotnya bebas apa saja. Data yang ingin dikirimnya apa. oh, subscribe-nya bebas nih. Untuk subscribe-nya harus topik yang sama juga, Pak. Kayak di sini dari Pak Yudi, sorry dari Bu Ella dulu ya. Jika di clear list, apakah bakal terhapus semua? Di clear list dia akan terhapus semua. Tapi kalau kita sudah melakukan retain message, walaupun sudah di clear list juga, dia tetap akan bisa mendapatkan data lagi ketika sudah berhasil connect dan berhasil melakukan subscribe. Seperti itu. Kemudian dari Pak Yudi, untuk disconnect menekan tombol apa? Cukup di close saja Pak di sini. Di close saja, kemudian koneksikan kembali. Close PSMQTT-nya, kemudian koneksikan kembali. Nanti dia akan terhubung kembali. Jadi untuk disconnect cukup close saja.
Kemudian di sini dari Pak Zulkifli mengirimkan foto broker.mqs.io. Ya sudah betul Pak seperti itu. Tinggal langsung connect saja. Tinggal langsung klik tombol connect di sini saja. Kemudian dari Pak Edi, ini servernya menggunakan Nusabot sebagai brokernya? Bukan Pak. Untuk brokernya menggunakan broker.imqs.io. Broker milik IMQX. Broker publik milik IMQX. Kalau kalau not connect itu CSMQTT gimana itu? Di mananya Pak? Bisa di screenshot barangkali atau di foto. Kemudian dikirim di chat. Di sini dari mau ada pertanyaan lagi. Jika publishernya QS1 ya, di sini QS1 dan subscribernya QS0, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau kita lihat di sini, Pak, kembali lagi ke diagram ini. Publish dan subscribe itu berkaitannya dengan broker. Publisher ketika melakukan publish QS1 berarti kaitannya sama broker. Dia melakukan publish QS1. Subscribernya kaitannya sama broker juga. Kaitannya dengan broker juga. Subscribe dengan QS0. Kalau dia melakukan subscribe menggunakan QS0, maka tidak akan terjadi return message. Dia tidak akan mendapatkan data terakhir dari broker. Kalau subscribe-nya seperti itu. Jadi kaitannya dengan brokernya. Pengiriman penerimaan data itu kaitannya dengan perangkat klien dan brokernya, bukan dari klien ke klien. Kemudian di sini dari Pak Zulkifli lagi, eh, bisa tidak dilihat data message-nya. Data message-nya ini maksudnya mungkin yang di atas ini ya Pak? Atau yang ini, data message-nya. Tadi dari Pak Rohmat, Golden Connect to localhost. Oh, hostnya Pak. Diklik lagi di sini Pak, edit broker profile. Pastikan di sininya broker.imqs.io, bukan localhost. Dari Pak Rohmat. Ini kita sudah di pukul 20.52 mungkin. eh untuk ke web app-nya kita lanjutkan di besok ya, agar nanti tidak terputus materinya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Saya masuk sesi pertanyaan dulu saja kalau begitu ya. Karena nanti untuk web app-nya, membuat dashboard webnya kita lanjut di besok agar tidak terputus. Karena sudah hampir pukul 21. Ada pertanyaan dari Pak Gilang di sini. Untuk share YouTube video recordnya, ya ada Pak. Bisa dilihat di deskripsi grup WhatsApp. Sudah di-share di sana oleh admin Usabotnya. Untuk langkah-langkah yang mungkin saya coba buatkan tertulis ya Pak. Dari Pak Parmin. Oke, ini Bu Ella sudah berhasil. Tadi sempat tidak bisa terhubung ya Bu. Sekarang sudah bisa. Rekaman kemarin sudah ada, bisa dicek di deskripsi grup. Sudah diumumkan juga oleh admin Usabotnya Pak. Dari Pak Edi. Saya buka sesi pertanyaan dulu sekarang agar tidak terputus nanti di esok hari untuk materi ke web app-nya. Membuat dashboard webnya menggunakan protokol MQTT lewat JavaScript.
Tentu saja di sini subscribe-nya bisa lebih dari satu topik ya, Bu. Bapak Ibu semua tidak harus nusa botnya saja. Misal topiknya saya seperti itu, kemudian subscribe, maka kita lakukan subscribe di dua topik. Karena kita menggunakan VS MQTT. Di VS MQTT ini kita bisa melakukan banyak subscribe, bukan hanya satu topik saja. Publish-nya pun sama, bisa ke topik yang lain. Yang penting belakangnya publish, tetap bisa dilakukan subscribe. Untuk menghilangkan subscribe-nya, tinggal klik saja unsubscribe, nanti dia akan hilang. Dari Pak Eko di sini ada pertanyaan, apakah Visual Studio Code bisa diinstal di Android atau aplikasi VS Code? Ya, sebenarnya bisa menggunakan web browser, Pak, untuk VS Code ini, kalau memang dibutuhkan. Ada di marketplace Microsoft-nya, Visual Studio Code for Web. Kita coba dulu. Ya, saya copy untuk linknya ya, di vscode.dev. Jadi bisa dibuka di Android, bisa dibuka di iOS. Nah, ya sudah di-share ini oleh Pak Afrizal via spot.dev. Silakan bisa dibuka di VS Code-nya, nanti bisa menggunakan web browser. Di sini pun kita bisa melakukan instalasi extension-nya. Tidak semua extension tersedia, tapi ya, misalnya VS MQTT ini dia tidak bisa di web. Karena kalau di web kita perlu menggunakan protokol WebSocket, tidak bisa menggunakan protokol MQTT. Karena di web itu dia HTTPS. Oh, sorry, HTTP, bukan MQTT. Kalau di desktop kan tidak perlu ada protokol untuk membuka halaman webnya. Jadi tidak semua extension bisa di-install. Kelemahannya itu. Kemudian saya juga biasa menggunakan Gitpod sebenarnya. Gitpod.io. Jadi saya bisa membuat kode programnya langsung ke repository di GitHub-nya. Nanti misalnya saya membuka ke github.com. Saya punya project tanpa kita buka salah satu project ya. Oh, projectnya Core Swimwear ya. Saya coba buka. Ini open source soalnya. Di sana sudah ada tombol untuk ke Gitpod. Klik, maka nanti saya bisa langsung melakukan edit kode programnya di web browser menggunakan VS Code lewat Gitpod.
Jadi sudah ada di sini file-filenya, tinggal langsung diedit saja sesuai dengan yang ada di GitHub-nya. Seperti itu. Langsung menggunakan web browser. Tentu saja kalau ini temanya bisa diubah ya Bapak Ibu di VS Code. Mungkin dilihat ini kok terang dan yang ini gelap. Sebenarnya sama saja, ini bisa diubah temanya. Tema VS Code-nya. Kalau kita coba install extension-nya, seharusnya tidak bisa juga sih. Oh, bisa di sini. Di sini dia bisa diinstal. Karena untuk di Gitpod ini bukan sekedar berjalan di web browser sebenarnya. Tapi Gitpod menyiapkan satu server untuk kita bisa melakukan development. Jadi seolah-olah kita menggunakan PC. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita juga bisa menggunakan perintah-perintah command line. Itu kelebihan menggunakan Gitpod dibanding yang VS Code.dev tadi. Jadi kita menggunakan cloud server. Disiapkan PC, seolah-olah disiapkan PC untuk kita melakukan development. PC-nya itu bisa di remote lewat web browser. Sehingga eh, extension-extensionnya bisa kita pasang. Masuk, seharusnya bisa juga sih. Tapi coba dulu. Oh ya, tidak bisa. Tidak bisa untuk berhubungan dengan hardware di PC kita. Oke, seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Erga, mungkin terakhir ya. Menggunakan Docker MQTT yang free, apakah data tersimpan aman? Tentu tidak, Pak. Tidak bisa tersimpan dengan aman untuk data. Sesuai dengan yang sudah diberikan notes pada public broker, di sini broker milik MQX, dia sudah memberikan notes. Eh, Perlu dicatat, data yang dikirim ke public broker itu terlihat oleh semua klien. Jadi bisa dilihat oleh siapapun. Jangan gunakan untuk production. Jadi hanya untuk development saja. Karena ya datanya tidak aman, bisa dilihat oleh siapapun. Kalau ingin datanya aman, kita gunakan private broker. Bisa gunakan VPS, bisa gunakan cloud server, atau bisa gunakan cloud server yang tadi disediakan oleh Shifter. Di yang cloud ini bisa dipilih yang $0 per bulan. Ini sudah private broker. Bahkan kita sebenarnya bisa install di desktop kita sendiri untuk Shifter IO-nya. Silahkan di-download. Jadi nanti PC kita dijadikan sebagai broker. Tapi tentu saja tidak bisa diakses lewat internet ya, hanya jaringan lokal saja. Kecuali Bapak Ibu punya IP public, seperti itu. Oke, terakhir ini dari Pak Hafid. Apakah ada tambahan Zoom Meet jika belum selesai? Iya, sesuai dengan yang sudah disampaikan, Pak. Di sini kalau kita lihat ke silabus, maksimal 5 kali 1,5 jam. Targetnya memang 3 kali, tapi kan kita tidak memenuhi target. Oke, seperti itu ya. Baik, mungkin cukup di pukul 21 lebih 3 menit. Nanti tayang ulang akan dibagikan oleh admin Nusabot. Bapak Ibu bisa mengaksesnya lewat deskripsi grup, sudah disediakan playlistnya ya. Dan jika ada pertanyaan lanjutan bisa diajukan lewat grup chat. Di esok hari kita akan praktik langsung untuk ke pembuatan web dashboard IoT. Kita menyiapkan web development, kita membuat HTML, tentu saja pelajari mengenai HTML-nya. Kemudian kita buat juga status terhubung ke broker sampai dengan melakukan publish data dan melakukan subscribe data, menampilkan data real time pada web app. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk hari ini ada 49 peserta. Nanti absensi akan dibagikan oleh admin Musabot. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.